Halo, di video ini saya mau share perihal pengalaman saya, urutan kampus-kampus mana aja yang accepted sama rejected pas saya apply Fulbright. Nah, teman-teman yang sedang apply Fulbright atau mau apply Fulbright, nah kalau Fulbright itu kan kita daftar beasiswanya dulu, nggak perlu daftar kampus, boleh sih, cuma itu optional. Nanti kalau udah dinyatakan lulus dapat beasiswa Fulbright, jadi kandidatnya entah prinsipal atau alternate, nanti sama pihak Fulbright pusat nanti dibantu untuk pendaftaran kampus-kampus di USA. Nah itu masa-masa galau lah, karena kalau nggak ada satupun yang accepted, nah kandidasinya itu akan dibatalkan. Itu pengalaman saya. Nah, sebelum saya cerita lebih lanjut, ini saya mau menekankan bahwa ini pengalaman saya pribadi, bukan pendapat resmi dari Aminef ataupun dari pihak Fulbright lainnya termasuk IAI. Nah, saat itu karena saya apply beasiswanya di S3 PhD, jadi kalau PhD di angkatan saya bisa apply ke 5 kampus yang didaftarin sama pihak IAI. Nah, IAI ini adalah pengelola Fulbright pusat yang kantor pusatnya itu di New York. Terus, tapi kalau komunikasi sama IAI kita harus melalui Aminef, jadi nanti Aminef akan nyampain ke IAI. Terus kalau untuk kalau pendaftar yang S2-nya atau master itu boleh 4 kampus. Nah, saya sendiri karena PhD berarti saya didaftarin ke 5 kampus. Terus tapi saya juga daftar mandiri itu karena jaga-jaga kalau dari 5 kampus ini nggak ada yang diterima. Oke, ini timelinenya ya. Saya untuk nyari tahu timelinenya berarti saya harus buka emailnya dulu karena saya lupa, karena udah beberapa udah setahun 2 tahun yang lalu. Oke, yang saya ingat banget pertama kali itu adalah saya di rejected dari kampus urutan pertama saya. Nah, itu galau-galaunya banget. Nah, saya dapat emailnya itu di 20 Desember 2020. Nah, itu di awal-awal banget saat beberapa teman banyak yang belum dapat keputusan entah accepted atau rejected dari kampus-kampus yang didaftarkan untuk mereka oleh IAI. Nah, saya udah dapat nih di Desember sebelum tahun baru tanggal 29. Nah, isi kalimatnya gini nih, saya dapat email dari Aminef yang menyatakan kalimat pembukanya adalah, "We regretfully have to inform you that your application was not accepted at Florida State University. This decision is final. Terus please don't contact the university for any negotiation nor discussion. The IAI has completed the process for this university." Nah, terus we hope you will get better news from the others. Nah, terus ada lampirannya juga. Lampirannya itu bahwa ini dikirimi oleh pihak FSU-nya sendiri, menyatakan bahwa aplikasi saya ditolak untuk masuk ke program pendidikan matematika di PhD programnya Florida State University. Nah, suratnya ini dari pihak Florida State University-nya tertanggal 15 Desember. Terus saya dapat infonya itu dari Aminef di tanggal 29 Desember, berarti ada jeda 2 minggu sampai saya dapat info dari Aminef gitu ya. Itu pertama di 29 Desember 2020 rejected. Terus selanjutnya yang saya ingat itu saya dapat surat dari Washington State University. Let me check suratnya ya. Oh, ternyata bukan dari Ohio State University yang di accepted. Dapat infonya ternyata saya dapat acceptednya itu dari Ohio State University. Nah, saya dapat informasi bahwa saya accepted di Ohio State University itu dari Aminef di tanggal 16 Februari 2021. Jadi sejak galau di akhir Desember sampai pertengahan bulan Februari, jadi 1,5 bulan saya galau-galauan karena nunggu info mana nih kampus yang di accepted, karena saya mikir wah ini kampus Florida State University aja udah rejected saya nih, kampus yang lain wah kemungkinan bisa lebih kecil lagi nih. Akhirnya saya galau tuh selama 1,5
bulan. Nah, alhamdulillah di tanggal 16 Februari saya dapat informasi bahwa saya accepted di PhD program di Science, Technology, Engineering, and Mathematics Education di Ohio State University. Cuma di suratnya ini saya ada keterangan tuh bahwa untuk berkuliah di sini itu akan menghabiskan 1 tahun $61.738 $61.738. Nah, kan ada beberapa peraturan di angkatan saya maksimalnya itu adalah $40.000, maka ada shortfall, jadi ada kekurangan tuh istilahnya sebesar $21.738 per tahun. $21.000 berapa ya, 300 juta lebih itu. Nah, saya dari mana duit 300 juta untuk nutupin biaya kuliah di Ohio State? Karena saya bilang nanti dulu nunggu, karena kan nanti Aminef itu, bukan Aminef sih, Ayah akan bantu nego agar ada cost sharing antara pihak kampus sama pihak Fulbright-nya. Nah, jadi saat itu masih ada shortfall sebesar $21.000 sekian. Nah, besoknya di tanggal 17 Februari saya dapat informasi satu kampus lagi, jadi persis besoknya saya accepted juga di Washington State University. Nah, kalau di Washington State University itu perkiraan biaya kuliahnya selama setahun itu $49.596, jadi lebih murah daripada Ohio State University. Nah, jadi ada shortfall tuh kan, tadi batas maksimalnya $40.000, jadi kekurangannya itu $9.596. Terus dikasih tahu juga tuh ternyata bahwa untuk pihak Washington State University itu harus ngasih jawaban maksimal di April tanggal 15. Jadi masih ada jeda waktu ya. Nah, masih ada jeda waktu antara pihak KAI nego bantuan ke pihak Washington State University gitu. Jadi di Februari saya dapat informasi accepted di 2 kampus, tapi saat itu saya masih shortfall. Nah, itu kan tadi di pertengahan bulan Februari udah dapat informasi di 3 kampus tuh, 1 rejected sama 2 accepted. Nah, di Maret, jadi kurang lebih 2 minggu kemudian, di awal Maret, tepatnya 4 Maret itu saya dapat informasi lagi, bukan accepted atau rejected, tapi undangan untuk interview oleh kampus Kent State University. Jadi Kent State University itu adalah salah satu kampus yang ada di Ohio State, Ohio juga, tapi nggak langsung accepted sama rejected seperti 3 kampus sebelumnya, tapi ada interview. Wah, di interview saya udah deg-degan tuh. Wah, apa nih yang harus saya persiapkan, entah berapa banyak penginterviewnya. Di sini keterangannya itu coba saya baca dulu ya. Keterangannya, application foldernya itu sudah komplit dan sudah diterima sama kami. Nah, ada proses interview di Fakultas Curriculum and Instructions. Terus kita harus ngatur jadwal nih. Terus profesor-profesor yang akan menginterviewnya itu di sini ada 3 orang. Jadi ada 3 nama di sini disebutin. Jadi saya akan diinterview sama 3 orang. Terus saya harus jawab tuh bahwa saya nerima interviewnya itu apa enggak. Ternyata itu kan di tanggal 4 Maret saya dapat undangan interview. Nah, ternyata besoknya di tanggal 5 Maret 2021 saya dapat informasi bahwa Ohio State University itu ngasih grant, beasiswa cost sharing, jadi nutupin beasiswa yang dari Fulbright, jadi cost sharing tuh. Jadi saya dapat beasiswanya double dari pihak Fulbright sama juga dari pihak Ohio State University. Jadi
total, saya nggak perlu bayar apapun ke Ohio State University, clear semuanya. Nah, karena saya berhubung Ohio State University adalah opsi kampus nomor 1 saya, nah saat itu juga, di hari itu juga saya langsung bilang saya accept the admission offer from Ohio State University. Saya email langsung ke pihak IAI-nya. Jadi sama mereka udah langsung diproses, dilaporin lah ke pihak pusat IAI di New York bahwa saya sudah accept. Pas saya sudah accept, akhirnya proses kampus-kampus yang lain itu diberhentikan proses pendaftarannya. Jadi wawancara di Kent State University nggak jadi saya lakukan. Terus Aminef juga sama IAI yang tadinya saya masih dibantuin untuk dapetin code sharing di Washington State University juga udah nggak perlu lagi, prosesnya dibatalin. Sama ada satu kampus lagi yaitu di University of South Florida, itu yang belum ada keputusan. Nah, sama IAI karena saya udah nerima Ohio State University, akhirnya pendaftaran ke University of South Florida itu juga udah, saya nggak tahu gimana hasilnya karena udah diberhentiin semua saat saya bilang saya accept ke Ohio State University. Nah, itu urutannya tadi tanggal-tanggalnya. Terus di tanggal berapa lagi tuh di bulan April, 27 April saya dapat informasi lagi tentang saya diterima, keputusan resmi lah saya akan kuliah di Ohio State University di jurusan STEM Education. Itu di tanggal 27 April. Terus saya dapat informasi surat beasiswa dari Fulbright, juga surat resmi dari Ohio State University bahwa saya dapat beasiswa juga dari mereka, code sharing. Nah, itu urutan saya. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi apply Fulbright atau akan apply Fulbright, jadi proses placement pendaftaran itu cukup menegangkan, terus akan cukup dakdikduk juga. Kalau boleh ngasih saran, mungkin daftar ke kampus tambahan, karena kita boleh daftar ke kampus tambahan selain dari 5 atau 4 kampus yang didaftarkan sama IAI. Nah, coba saya lihat ya, saya daftar kampus sendiri itu ke Western Michigan University ya. Nih saya buka email, saya daftar mandiri ke Western Michigan University. Nah, saya daftarnya ini gak ngeluarin uang satupun. Sebenarnya saya minta ke IAI kalau nggak salah ke 5 atau 4 kampus. Saya bilang ke Aminef, bukan ke IAI, bahwa saya mau daftar mandiri ke beberapa kampus. Terus sama mereka saya sebut nih kampusnya ini, nanti sama IAI sama Aminef dibuatin surat yang menyatakan bahwa itu saya adalah Fulbrighter. Terus dari surat itu saya bilang saya Fulbrighter, saya mau daftar ke kampus Anda, tapi saya juga minta application fee waiver. Jadi kan sama pihak, kalau kita daftar kampus Amerikan biasanya itu ada biaya pendaftaran, ada yang $100, $70. Nah, buat saya uang segitu lumayan lah. Akhirnya saya minta ke beberapa kampus, saya minta daftar, tapi saya nggak mau, kalau bisa sama mereka application fee-nya itu dihapusin. Nah, akhirnya sama mereka dihapusin lah itu application fee-nya. Nggak semua, cuma satu kampus yang menghapuskan application fee karena saya menggunakan surat dari Aminef, yaitu cuma satu kampus, Western Michigan University. Sama kampus itu diterima application fee-nya itu di waive, sama saya diterima juga di kampus itu. Saya dapat informasi saya diterima di kampus itu di tanggal 29 Maret 2021. Jadi sebelum ada Ohio State University ngasih tahu bahwa saya dapat berarti setelah Ohio State University ngasih tahu bahwa saya dapat full beasiswa, saya barulah dapat informasi di juga di Western Michigan University. Tapi karena saya bilang saya mau kuliah ke Ohio State University, akhirnya yang ini juga saya batalin. Saya nggak jadi ngambil di Western Michigan University. Nah, itu ya, jadi urutannya adalah di akhir Desember, di 29 Desember saya di reject di Florida State University. Terus di pertengahan
di pertengahan bulan Februari saya diterima di Washington State University sama di Ohio State University. Terus di bulan kemudian dapat undangan wawancara di Kent State University, dan di bulan itu juga di Maret saya dinyatakan dapat pendanaan code sharing di Ohio State University. Itu ya urutan kampus accepted rejectednya saya. Nah, semoga teman-teman yang lagi daftar Fulbright dapat kampus-kampus yang dituju dan segera mendapatkan informasi acceptednya. Jadi selama masa nunggu mungkin bisa disambi banyakin doa. Nah, demikian videonya, semoga bermanfaat. Terima kasih.